Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-101 24 Juni 2023 dengan topik "Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, tidak kunjung sembuh sampai sekarang." Ulangi, gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong, tidak kunjung sembuh sampai sekarang. Ada banyak pertanyaan saudari Uni Rifa. Maaf, yang benar yang mana? Umi atau Uni Rifa? Mohon diluruskan nanti. Yaitu seorang muslim di YouTube tentang Yesus Kristus tidak punya istri, tidak punya pasukan, tangannya kok sampai sekarang tetap bolong, berlubang, tidak kunjung sembuh. Saya akan menjawab satu persatu ya saudari, agar Anda meresapi setiap jawaban yang berdasarkan Alkitab yang akan saya tuturkan ini. Kali ini saya menjawab pertanyaan Anda. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tangannya berlubang dan dia tidak sanggup menyembuhkan tangannya sendiri. Gua nggak bisa terima Tuhan yang cacat tidak sembuh-sembuh. Saya abaikan cara Anda bertanya yang seperti tanda kutip anak nakal tapi cerdas, yang bertanya soal yang faktual. Yesus tangannya bolong, berlubang. Tuhan tidak sanggup menyembuhkan tangannya sampai sekarang. Logis. Memang orang cerdas. Anda orang cerdas. Tetapi tentang olok-olok yang tidak bermuatan kebenaran, Yesus dikandung 6 bulan. Ada yang saudari bikin parodi. Harap Uni Rifa menyesali dan mencabut celoteh yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ini kelewatan. Yaitu Sang Firman yang menjadikan segala sesuatu. Firman yang menjadikan segala sesuatu. Dan Firman yang menjadi manusia disebut dinamai Yesus Kristus ini. Beliau menjadikan segala sesuatu, termasuk yang menjadikan diri Anda, Uni Rifa, di dalam rahim ibu Anda dari benih ayah Anda. Bisa jadi Anda atau keturunan Anda jika sedang hamil, jangka waktunya itu hanya 6 bulan saja, lalu melahirkan. Anda tentu tahu apa artinya hamil hanya 6 bulan, lalu melahirkan ini. Cabutlah celoteh itu di YouTube. Cabutnya di YouTube. Karena sewaktu Anda mengucapkannya itu di medsos. Cabutlah di medsos pula. Tuhan Yesus mengampuni Anda. Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Baiklah, kami mengasihi Anda, Uni Rifa. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Masalah Tuhan Yesus yang telapak tangannya tetap berlubang. Dan sepertinya Tuhan Yesus tidak sanggup menyembuhkannya. Jawaban akan berlandaskan Alkitab. Saya jamin saya tidak akan memasuki area kepercayaan agama apapun. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi ini Yesus Kristus sudah dikubur. Sudah disalib, mati di atas kayu salib, dikubur.
Nah, ketika pada minggu pertama, hari minggu pertama, hari pertama minggu itu, ketika sudah hari mulai malam, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi murid-murid ini takut, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dari dulu pengikut Yesus itu takut, dimusuhi orang, itu dari dulu. Itu khotbah saya yang lalu. Bukan intoleran, tetapi mereka membenci aku tanpa alasan. Itu sudah ditulis zaman dulu di kitab Mazmur. Jadi sampai sekarang tidak usah kaget orang Kristen. Ibadah tiba-tiba ada yang larang. Ayo berhenti. Gereja ditutup, segel. Wah, izin pembangunan gereja dilarang. Dipersulit. Tidak usah kaget, sebab akan tiba waktunya orang akan membunuh orang Kristen dan menyangka berbuat bakti kepada Allah. Mari kita teruskan ayat ini. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Jadi pintu-pintu terkunci, bukan tertutup saja, tapi terkunci. Closed and locked. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi setelah bangkit dari kematian, tubuh Yesus Kristus bisa menembus dinding tembok. Nah, setelah bangkit dari kematian, ini jadi Tuhan. Bukan orang biasa, tembus tembok. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. Lambung di sini. Jadi yang bolong bukan hanya telapak tangannya saja, Uni Rifa, tetapi lambungnya Yesus juga bolong, ditombak, luas. Tetap bolong. Memang tidak sanggup. Jadi sejak bangkit dari kubur, telapak tangan dan lambung Yesus tetap bolong, berlubang. Seluruh tubuh pulih kembali, kecuali telapak tangan dan lambungnya tetap berlubang. Bahkan sampai sekarang, di sorga, kedua bagian tubuh ini tetap bolong. Yang bilang siapa? Para murtadin. Saya tidak pernah ketemu Tuhan Yesus, tapi saya percaya, saya sudah melihat di dalam pikiranku. Tapi mereka para murtadin yang dikunjungi oleh Tuhan Yesus mengatakan tangannya bolong. Ada yang mengatakan tangannya bolong. Mengapa demikian? Beliau adalah Tuhan, bukan tidak sanggup menyembuhkan seluruh tubuh beliau. Tentu ada tujuan beliau. Ini yang ditanyakan oleh Uni Rifa. Mari kita jawab. Ini orang cerdas Uni Rifa ini. Kita orang Kristen yang tidak boleh sembarangan. Ya, asalkan di Kristen selamat. Nah, datanglah batu uji. Namanya Ibu Uni Rifa. Uni atau Umi ya, saya nggak tahu ya. Maaf ya, sorry ya. Coba tolong diluruskan saya. Uni Rifa juga berkata kalau Yesus bisa menyembuhkan telinga hamba imam besar bernama Malkus. Ini pikiran orang pintar. Lah kalau bisa menempelkan telinga yang ditebas oleh Petrus, telinganya Malkus ditebas pakai pedang, cas, putus, diambil oleh Tuhan Yesus, ditempelkan di kepalanya itu Malkus. Nempel lagi telinga itu. Masa beliau tidak sanggup menyembuhkan bagian tubuhnya yang berlubang? Ini logis, bukan mengolok-olok. Uni Rifa tidak mengolok-olok di sini. Tapi kalau yang hamil 6 bulan lalu dijadikan Tuhan, itu tidak benar. Itu dicabut saja. Seperti Ayub mencabut kata-katanya. Nah, itu yang ngomel. Ayub ngomel kepada Tuhan. Ngomelnya lebih hebat lagi daripada ini pertanyaan ini. Tapi dicabut karena itu tidak sopan. Menyesal Ayub. Coba baca kitab Ayub Uni. Panggilannya apa? Uni atau Rifa? Saya nggak tahu ya. Sorry ya, belum kenal.
Masa beliau tidak sanggup menyembuhkan bagian tubuhnya yang berlubang? Pemikiran logis ini dapat dipastikan datangnya dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda, Saudari Riva. Ada dua tujuan tangan Tuhan Yesus tetap berlubang. Saya bilang Tuhan Yesus karena setelah bangkit dari antara orang mati, konsentrasi kepada pribadi beliau sebagai Tuhan. Walaupun bisa makan-makan. Bisa makan ikan goreng, bahkan bisa makan-makan. Kalau makan-makan tentu ya perjamuan ya. Ada mie goreng, ada nasi goreng, begitu kira-kira. Ada dua tujuan tangan Tuhan Yesus tetap berlubang. Satu, membuktikan bahwa Yesus yang asli adalah Yesus yang sudah mati di salib. Di salib, saya nggak punya salib. Yesus yang sudah mati di salib itu sanggup bangkit kembali dari kematian. Ini yang perlu dibuktikan pada hari ketiga. Jangan sampai ada ya manuver. Oh, itu Yesus. Isi Yesus yang lain itu serupa. Atau murid yang diserupakan. Bukan. Tapi Yesus yang mati di atas kayu salib itu sanggup bangkit kembali dari kuburnya. Karena beliau mengatakan, aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya pula. Itu nomor satu. Nomor dua, tujuannya tangannya Tuhan Yesus tetap berlubang adalah mengantisipasi munculnya Yesus palsu. Dengan berita yang tidak benar. Hoax. Bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah. Ini ada berita ini. Jadi Tuhan Yesus sudah mengantisipasi. Berita ini tidak benar. Yesus diangkat hidup-hidup. Tidak disalib. Lah misinya Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk mati. Bukan datang turun terus diangkat lagi set naik. Bukan. Mau jalan-jalan. Mau beristri. Bukan. Untuk mati. Itulah tugas yang kuperoleh dari Bapa. Allah Bapa. Tugas, melaksanakan tugas di atas kayu salib. Menyerahkan nyawa. Tugas, bukan tidak sanggup turun dari kayu salib. Kalau turun ya berarti tidak melaksanakan tugas. Menyerahkan nyawa yang kudus. Sudah ada video saya yang lalu. Yohanes 20:24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Saya ulangi, ketika pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya. 21, dan tidak saya baca seluruhnya supaya mempersingkat sampai 24. Yohanes 20:24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Kan semua muridnya kan 12. Mati satu itu yang Yudas Iskariot. Thomas tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang masuk dengan tubuh tembus tembok tadi. Thomas tidak ada, absent. Jadi yang hadir 10 orang, Thomas di luar, entah di mana. 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya. Tentu murid-murid yang 10 ini berkata kepada Thomas, mas, kami telah melihat Tuhan. Mas, Thomas. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya,
bekas paku tentu lobak. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, nggak puas melihat, tusuk masuk, bolong. Kalau tidak bolong, Tuhan Yesus tidak bisa membuktikan kepada Thomas. Kalah dia. Tuhan Yesus sudah tahu bakal Thomas tidak percaya. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, cucukkan loh, bolong. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, lambung Yesus, sekali-kali aku tidak percaya. Wah, ini orang cerdas juga. Seperti Uni Rifa. Hebat ini Thomas. Mau bukti yang sesungguh-sungguhnya. Coba lihat nanti bagaimana Ibu Uni Rifa ini. Menurut saya ya, perkiraan saya akan menjadi orang terdepan. Thomas mau bukti bahwa Yesus yang mati di salib itu adalah Yesus yang katanya bangkit kembali. Katanya sanggup bangkit kembali dari kematian. Mesti bukti. Nggak bisa omong saja. Nggak boleh. Nah, ini bagi orang Kristen mesti belajar sungguh-sungguh nih. Sekarang datang ujian melalui Ibu Uni Rifa atau Umi Rifa. Saya nggak tahu. Minta maaf. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi 10 ditambah 1. Thomas hadir. Ini kebaktian rumah tangga. Tapi pada waktu itu belum ada yang intoleran. Dibubarkan. Belum ada. Sudah ada tapi nggak tahu mungkin. Karena sembunyi. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, waktu Thomas protes, sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya dan kutusukkan jariku ke dalam lambungnya, itu Tuhan Yesus kan tidak ada. Tapi Tuhan Yesus tahu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Uni Rifa ini, Tuhan Yesus di sorga lihat juga. Tahu juga bagaimana hati beliau ini. Luar biasa. Kalau saya lihat seperti anakku dulu. Nakalnya bukan main. Tapi sekarang, dahsyat. Berani berdebat dengan macam-macam tingkatan. 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Kok tahu? Ya ini namanya Tuhan. Mas. Ini tidak ada, ini tambahan saya. Mas. Ini yang ada. Taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu. Cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya. Tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saya ulangi. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Taruh sini. Dan lihatlah tanganmu. Lihat. Ulurkanlah tanganmu. Dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. 28. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Kira-kira Thomas gimana cara berkatanya? Ya Tuhanku, ya Allahku. Atau pakai tes gini. Ya Tuhanku, Allahku. Kalau kita, ya Kristen, non-Kristen, pokoknya yang mencari Allah, terus berjumpa dengan Tuhan di mukanya, kira-kira bertindak apa? Tuhanku, Allahku kau. Bukan. Tuhanku, Allahku pasti tersungkur menyembah. Tuhan yang pencipta langit dan bumi.
29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Maka dari itu dunia mengatakan seeing is believing. Melihat baru percaya. Loh, kalau sudah melihat namanya bukan percaya. Yang bagaimana yang percaya? Ya ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tidak melihat, percaya. Itu baru disebut percaya, karena tidak melihat. Kalau sudah melihat, bukan percaya. Jadi itulah tujuan tangan Yesus Kristus tetap berlubang sampai sekarang, yaitu untuk membuktikan bahwa beliau adalah Yesus yang mati di salib itu, telah sanggup bangkit kembali dari kematian. Jadi Yesus yang sekarang hidup di sorga itu adalah Yesus yang mati menyerahkan nyawa di kayu salib. Dan bukan Yesus yang lain. Bukan itu yang disalib itu. Tujuan kedua tangan Yesus tetap bolong adalah menangkal berita bahwa Yesus itu tidak disalib. Pokoknya para pendengar YouTube ini pasti sudah tahu berita dari mana. Saya tidak mau sebutkan, kan sudah janji. Saya tidak memasuki area agama orang lain. Tetapi diangkat hidup-hidup ke sorga. Yesus itu tidak disalib, tapi diangkat hidup-hidup ke sorga. Karena beliau itu dikasih, sangat dikasih oleh Allah. Tentu Tuhan Yesus menunjukkan telapak tangan beliau serta lambungnya dan berkata, akulah Yesus yang disalib di Golgota, menggantikan kamu dihukum, supaya kamu tidak dihukum. Ini Matius 5:17. Ini ilustrasi saya berdasarkan Matius 5:17. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah bahwa akulah Yesus yang telah mati menyerahkan nyawa bagi kamu sekalian. Lah misalnya tangan dan lambung beliau tidak bolong, tidak berlubang, buntu, sembuh, maka orang tetap bertanya-tanya, benarkah Yesus ini adalah Yesus yang dahulu disalib? Jangan-jangan diganti. Seperti pada waktu itu kan, waktu bangkitnya Tuhan Yesus pun, orang-orang tentara sudah bertanya-tanya, bahkan disogok tentaranya. Bilang aja kau tertidur. Dia dicuri oleh, mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Nanti kalau ada masalah kamu dengan para jenderal, nanti aku yang bicara. Ini para tua-tua orang Yahudi. Dari dulu Yesus itu dibenci. Apanya? Kebangkitannya. Matinya, kebangkitannya, dikubur, kebangkitannya dibenci. Karena ini apa? Mengapa dibenci? Bahkan yang membenci itu tua-tua orang Yahudi loh. Mengapa? Karena mereka membenci aku tanpa alasan. Sebetulnya ada alasannya. Mereka membenci keselamatan umat manusia. Siapa itu? Tebak sendiri. Iblis. Lah misalnya tangan dan lambung beliau tidak bolong, maka orang tetap bertanya-tanya, benarkah Yesus ini adalah Yesus yang dahulu disalib? Bahkan lubang bekas paku dan tombak ini berfungsi sampai kekal selamanya. Lubangnya. Mari kita baca di kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Lah, domba kok matanya 7, tanduk 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Penjelasannya, yang dimaksud dengan anak domba adalah Yesus Kristus.
yang jika dipandang dari sudut ibadah korban di perjanjian lama, beliau adalah anak domba Allah yang disembelih. Anak domba Allah, domba Paskah. Yang waktu disalibkan waktu Paskah, persis waktu Paskah. Memang domba Paskah itu disembelih. Ya Yesus itu anak domba. Lahirnya di palungan, di kandang domba. Itu asumsi orang, sebab beliau anak domba. Tidak ditulis bahwa beliau dilahirkan di dalam kandang domba, tidak ditulis. Tapi beliau adalah anak domba. Masa anak domba Allah? Anak domba dilahirkan di kandang babi atau di kandang kuda, terinjek nanti dia. Jadi lahir di kandang domba di dalam palungan. Ini asumsi. Orang Kristen harus mengaku, iya, tidak ada. Ini asumsi kami. Karena beliau adalah anak domba Allah. Anak domba yang disediakan oleh Allah. Ini Idul Kurban. Idul Kurban sama. Artinya, itu nubuatannya. Lihatlah. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi yang dimaksud dengan anak domba adalah Yesus Kristus. Yang jika dipandang dari sudut ibadah korban di perjanjian lama, beliau adalah anak domba Allah. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya, Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia, Yohanes Pembaptis, berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Jadi di sini anak domba ini orang, bersifat orang. Tadi seekor. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Siapa nih domba yang disembelih? Ya beliau itu. Nampak masih telah disembelih. Kalau buntu ya tidak disembelih. Kalau beliau buntu tangannya tidak disembelih. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya tidak mau membahas ini karena tidak mampu juga saya membahas ini. Kalau mau tahu, mau membahas ini soal-soal teologi, saya anjurkan. Nomor 1, Bapak yang terhormat Bapak Nur Zainu. Itu harusnya bukan. Bapak Bambang Lusena. Itu bisa ditanyain. Kalau ada pelajaran beliau, khotbah di YouTube, saya selalu ikut. Kalau tentang teologi, nggak tahu. Tapi tentang hal-hal praktis, bisa saya bantu. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu. Nah itu yang disembelih yang bolong tangannya. Layak untuk menerima kuasa. Kalau tidak bolong, nah, tidak bisa terjadi ini. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan
dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya, di dalam laut, berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ini kok bisa dua? Saya nggak tahu dan saya tidak mungkin mau menjelaskan ini karena tidak pernah sekolah teologi. Tanyalah kepada Bapak Bambang Nursena atau Pak Daniel Biantoro. Komplit, mau tanya bahasa apa, mau tanya ayat apa. Ya, saya selalu belajar dari beliau ini. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Ya kok bisa dua dia sekarang bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Kedua adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Padahal barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu kan di bumi. Allah Bapa enggak kelihatan. Oke, diterima. Beliau turun dari sorga, turun pakai daging. Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Jadi orang. Pakai daging. Jadi kalau kamu melihat aku, kau sudah melihat Allah Bapa yang tidak kelihatan logis. Lah kok sekarang ini sudah naik ke sorga, kok ada lagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Berarti ada dua pribadi. Saya tidak bisa menerangkan. Dan saya tidak mau terlalu repot di sini. Saya tunda saja. Nanti kalau saya meninggal, saya masuk di sana, baru lihat, oh ini toh. Saya hanya mengurusi bagaimana saya selamat di dunia ini sampai nanti masuk surga. Itu yang penting saya buru. Kalau yang lain-lain tidak bisa kita mengurusi Alkitab segini tebalnya. Tidak bisa. Tidak ada orang yang bisa. Walaupun orang penuh ini seperti orang Farisi jadinya. Tidak perlu. Apa yang bisa saya cerna untuk keselamatan saya masuk surga, itu yang saya buru. Bagaimana saya bisa selamat di dalam Yesus? Yesus bikin apa sih? Ya katanya mengampuni. Masa orang mengampuni di atas kayu sekali begini? Saya ampuni. Enggak. Orang kalau ngampuni gagah perkasa. Saya ampuni kau. Itu. Ini kan mati. Yesus bukan mengampuni. Yesus Kristus menggantikan hukuman kita. Membayari dosa kita. Dengan darah menggantikan hukuman kita. Matius 5:17. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya udahlah, Tuhan percaya. Tapi kalau waktu berarti satu tidak kelihatan, satu kelihatan. Waktu bicara itu kan bersabda begitu kan di atas muka bumi. Tapi pada waktu naik ke surga ya satulah saya lihatnya mestinya Tuhan. Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Mengapa itu? Kok dua? Ya kita cari, kalau tidak ngerti tanya. Jangan mencari-cari alasan untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya udah, kalau sudah menemukan alasan tidak percayalah. Buanglah Yesus. Biar Yesus sama saya. Buanglah. Tidak usah korek, tidak usah selidik lagi. Jadi cari alasan bagaimana saya bisa percaya. Ya kita terima saja. Kalau saya itu. Saya juga bukan anaknya orang Kristen. Bukan. Wahyu 5:14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Menyembah Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba dan kepada Anak Domba yang telah disembelih ini. Anak Domba ini ada tanda sudah disembelih. Ya lubang di kedua belah telapak tangan dan di lambung beliau tentunya itu. Beliau jelas disembah.
Jadi jelas bahwa anak domba yang sudah disembelih itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Sekian bahasan kita tentang gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya bolong. Logis. Karena nggak ngerti. Tidak kunjung sembuh sampai sekarang. Tuhan yang cacat. Ini bukan olok-olok. Bukan sembarangan celoteh. Bukan. Ini dari Roh Kudus. Kesungguhan beliau ini. Ibu Umi Rifa atau Mbak Umi Rifa atau Umi Rifa ya. Sorry ya. Umi. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari merasa diberkati, silakan subscribe, tekan tombol like, jempol yang ke atas, share, bagikan kepada teman-teman, dan komen apa saja. Saya mau mendengar dan belajar. Kalau ada komen yang ya apa saja lah komentarnya, baik atau tidak baik saya dengar, saya tetap mau dengar dan mau belajar. Tuhan Yesus memberkati.